Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 tempat bersejarah di Makkah yang layak dikunjungi jamaah haji dan umrah. Bagi para peziarah atau jamaah haji dan juga umrah, Anda perlu mengenali tempat-tempat bersejarah di Makkah yang merupakan bagian dari perjalanan baginda Nabi Muhammad dalam berdakwah. Seperti kita ketahui, Makkah adalah tempat Nabi Muhammad dilahirkan dan diangkat menjadi nabi. Di tempat ini pula, beliau melakukan dakwah untuk pertama kalinya secara sembunyi kepada keluarga dekat dan saudara-saudara beliau. Karena itu, tak heran jika di Makkah Al-Mukarramah terdapat banyak sekali tempat bersejarah peninggalan beliau yang layak kita kunjungi untuk memperdalam kecintaan kita kepada beliau. Dan inilah tempat-tempat bersejarah di Makkah. Pertama, rumah tempat Nabi dilahirkan. Tempat bersejarah peninggalan Nabi Muhammad. Yang pertama adalah rumah tempat beliau dilahirkan. Tempat ini berada di daerah Sugul Lail, arah bagian tempat sa'i di Masjidil Haram. Disitulah Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, 571 Masehi, yang dikenal dengan Tahun Gajah. Diriwayatkan bahwa dahulu di tempat itu diadakan berbagai acara untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad yang dilakukan oleh para pejabat kota Makkah. Antara lain dengan berziarah ke tempat kelahiran Nabi Muhammad pada hari kelahirannya itu. Sebab di tempat ini telah dibangun sebuah masjid untuk melaksanakan salat. Pada masa pemerintahan Abbasiyah pada tahun 666 Hijriah, di tempat itu dibangun gedung yang lebih megah dan baik oleh Khalifah Malik Al-Muzaffar. Belakangan, oleh pengikut ajaran Abdullah bin Abdul Wahhab yang dikenal dengan julukan Wahabi, bangunan itu dihancurkan. Dan terakhir, di situ didirikan satu bangunan untuk perpustakaan umum, maktabah. Tetapi, tampaknya bangunan itu sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Tempat kedua adalah Masjid Jin. Masjid Jin terletak di kawasan pemakaman Ma'la. Dinamakan Masjid Jin karena di tempat tersebut pernah para jin berbayat kepada Nabi Muhammad. Dan masjid ini ada kaitannya dengan Asbabun Nuzul, Quran Surah Al-Jin ayat 1-2. Dalam riwayat Tirmidzi dalam kitab Sunannya, diceritakan bahwa Nabi Muhammad membuat garis batas antara Ibnu Mas'ud di tempat ini seraya bersabda, "Jangan meninggalkan garismu." Tempat ketiga, Pemakaman Ma'la. Tempat bersejarah berikutnya di Makkah Al-Mukarramah adalah Pemakaman Ma'la. Pemakaman Ma'la adalah pekuburan umum di Makkah yang letaknya tidak jauh dari Masjidil Haram, kurang lebih 1 kilometer ke arah barat, yakni di kawasan Hajun. Orang-orang yang meninggal di Makkah, baik jamaah haji atau umrah maupun orang yang tinggal di sana, dimakamkan di pemakaman umum ini. Bahkan, di pemakaman inilah istri pertama Nabi Muhammad, Ummi Siti Khadijah, dimakamkan. Pemakaman Ma'la sudah cukup lama, yakni sejak masa Nabi Muhammad. Dan dalam sebuah hadis, beliau pernah bersabda, Allah akan membangkitkan dari Ma'la ini sebanyak 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Setiap orang dari mereka dapat membawa sebanyak 70.000 orang. Wallah, mereka cerah dan bersinar bagaikan bulan purnama. Hadis riwayat Abu Hafs. Telah lamanya umur pemakaman dapat dilihat dengan ditemukannya makam istri Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah, dan kedua putranya, Qasim dan Abdullah. Demikian pula para sahabat ternama, antara lain Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Yasir bin Ammar, Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abdullah bin Amr bin Ash, dan lain-lain. Menurut Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, tidak kurang dari 45 sahabat Nabi yang gugur dan dimakamkan di pekuburan Ma'la ini. 4. Gua Hiro atau Jabal Nur. Seperti kita ketahui, gua ini sangat terkenal dalam sejarah Islam. Sebab di dalam gua inilah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Di gua ini pula, ayat Al-Quran yang pertama turun, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Bahkan, sebelum menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad menjadikan Gua Hiro sebagai tempat beribadah dan mengasingkan diri dari berbagai kerusakan moral penduduk Makkah. Oleh karena itu, tak heran jika Gua Hiro menjadi salah satu tempat bersejarah Nabi Muhammad yang penting untuk kita kunjungi. Letak Gua Hiro berada di puncak Jabal Nur, di bagian utara kota Makkah, sekitar 5 km dari Masjidil Haram. Tinggi puncak Jabal Nur sekitar 200 meter. Bentuk gunung ini terlihat berdiri tajam. Jika ingin didekat, diperlukan waktu paling tidak setengah jam. Adapun bentuk Gua Hiro agak memanjang, pintunya sempit, bisa dilalui hanya oleh satu orang.
Di dalam gua hanya bisa didiami sekitar 5 orang. Tinggi gua hanya sebatas orang berdiri. Seandainya tidak ada bangunan yang tinggi di Masjidil Haram, dari mulut gua bagian belakang dapat melihat Ka'bah. Pada musim haji, tidak sedikit jamaah haji yang menyempatkan diri untuk naik ke Jabal Nur, mengunjungi dan menyaksikan Gua Hiro. Walaupun dalam syariat tidak ditemukan perintah untuk mendatanginya, namun sebagian jamaah berusaha untuk sampai di Gua Hiro. Kelima, Gua Tsur. Tempat sejarah berikutnya adalah Gua Tsur. Gua ini menjadi penting karena disitulah Nabi Muhammad dan Abu Bakar Shiddiq bersembunyi selama 3 hari, melarikan diri dari kejaran dan ancaman pembunuhan kaum kafir Makkah. Setelah hari ketiga di Gua Tsur, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. Saat itu rombongan menjadi 3 orang, sebab ada seorang penunjuk jalan yang menyertai kepergian Nabi dan Abu Bakar. Lokasi Gua Tsur terletak di puncak Jabal Tsur. Letaknya sekitar 7 km dari Masjidil Haram arah ke Taif, sebelum Arafah dari arah Kudai. Gunung Tsur terdiri atas 3 puncak yang bersambungan dan berdekatan. Gua Tsur terletak pada puncak bagian yang ketiga. Gua yang terdapat di atas Gunung Tsur memiliki 2 pintu. Yang satu terdapat di bagian depan dan yang kedua di bagian belakang. Bila dilihat, bentuk gua ini tidak ubahnya seperti wajan atau kuali yang ditelungkupkan. Peristiwa Nabi dan Abu Bakar di gua ini diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya, yang artinya, "Jikalau kamu tidak menolong Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya," yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Makkah mengeluarkannya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Nabi dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran, Surah At-Taubah, ayat 40. Berikutnya Ji'rona. Ji'rona merupakan salah satu tempat miqat, yaitu tempat dimulainya pakaian ihram, yakni memulai niat ihram bagi yang tinggal atau berada di tanah haram jika akan melaksanakan umrah. Miqat Ji'rona ini juga sebut Miqat Rijali, artinya miqat laki-laki. Sebab dari sinilah Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya pernah memulai niat umrah. Jaraknya sekitar 19 km dari Masjidil Haram. Sejatinya, Ji'rona adalah nama panggilan seorang wanita suku Quraisy yang bernama Ro'toh binti Ka'bah. Karena keunikan wanita ini, hingga Allah mengabadikannya dalam firman-Nya. Artinya, "Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpahmu sebagai alat menipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu." Quran Surat An-Nahl ayat 91. 7. Tan'im. Tan'im adalah suatu bagian dari kota Makkah dan merupakan batas tanah haram yang terdekat di kota itu, jaraknya sekitar 5 km dari Masjidil Haram. Di Tan'im terdapat sebuah masjid yang terkenal dengan nama Masjid Tan'im atau juga disebut Masjid Aisyah, istri Rasulullah. Di masjid itulah orang-orang yang akan berumroh memulai niat umrohnya, karena di situ tempat mikot. Dinamakan Masjid Aisyah karena pada tahun ke-9 Hijriyah bertepatan dengan Haji Wada, Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq sedang uzur haid sehingga tidak bisa melaksanakan umroh bersama-sama. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa ketika sedang datang bulan, Aisyah diperbolehkan melaksanakan semua rangkaian manasiknya kecuali melakukan tawaf ifadah. Jabir mengatakan, begitu suci dari haid, Aisyah melapor kepada Rasulullah hendak mengerjakan tawaf. Kata Aisyah, "Anda semua telah mengerjakan umrah dan haji, sedangkan aku baru mengerjakan hajinya." Lalu Rasulullah memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara laki-laki Siti Aisyah, untuk mengantarkan ke Tan'im guna melaksanakan umrah, yakni setelah mengerjakan haji pada bulan Zulhijjah.
Masjid Aisyah seringkali direnovasi dari masa ke masa, dari pemerintahan satu ke pemerintahan lainnya, sampai pada masa pemerintahan Malik Fahd bin Abdul Aziz Saudi Arabia. Pada masa pemerintahan Arab Saudi, khususnya pada masa almarhum Fahd bin Abdul Aziz, masjid ini dibangun dengan menghabiskan dana yang sangat besar, yaitu sekitar 100 juta rial. Sedangkan luas masjid ini sekitar 6.000 meter persegi, dengan luas keseluruhan kira-kira 84.000 meter persegi, dilengkapi dengan berbagai fasilitas agar memudahkan orang yang sedang melaksanakan umrah. Masjid Al-Khif menjadi lebih penting bagi kaum muslimin karena Nabi Muhammad pernah bersabda, yang artinya, janganlah engkau bersusah payah untuk berjalan, kecuali ketiga masjid, yaitu Masjid Al-Khif, Masjidil Haram, dan masjidku ini, Nabawi. Hadis riwayat Imam Tobroni. Karena ramai dan padatnya orang berada di Masjid Al-Khif, terutama pada musim haji, maka pemerintah Arab Saudi membangun masjid ini dengan luas bangunan 120.000 meter persegi yang dapat menampung jamaah sekitar 350.000 orang. Dihiasi dengan 6 menara berketinggian 60 meter dan pintu sebanyak 64 buah. Masjid ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk ruangan untuk siaran radio dan televisi. 9. Bukit Syafa dan Marwah. Syafa adalah bukit kecil yang berada pada jarak kurang lebih 130 meter sebelah selatan agak ke kiri dari Masjidil Haram. Sekarang, di atas bukit ini sudah dibangun atap bulat berbentuk kubah. Bukit Sofa inilah yang dalam syariat digunakan sebagai tempat bermulanya ibadah sa'i. Sedangkan Marwah adalah bukit kecil dari batu api atau gretan, yakni batu putih keras. Berada pada jarak sekitar 300 meter arah timur laut dari Rukun Syami pada Ka'bah, Bukit Marwah ini menjadi tempat penghabisan sa'i sebelah utara dan merupakan salah satu dari syiar-syiar haji. 10. Masjid Haram. Masjid ini menjadi istimewa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan dengan melipat gandakan 100.000 kali pahala siapa saja yang solat di tempat ini, sebagaimana sabda Rasulullah. Dari Jabir, Nabi bersabda, "Solat di masjidku, Masjid Nabawi lebih utama daripada 1.000 solat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 solat di masjid lainnya." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah. Di dalam Masjidil Haram, selain Ka'bah, juga terdapat makom batu tempat berdiri Ibrahim, Hijr Ismail, Sumur Zamzam, Bukit Syafa dan Marwah sebagai tempat sa'i dan tempat bersejarah lain di sekitarnya. Pintu masuk Masjidil Haram yang jumlahnya banyak itu masing-masing diberi nama. Di beberapa sisi, di atas pintu-pintu tersebut terdapat jam digital dan penunjuk temperatur udara. Masjidil Haram mempunyai 3 lantai dan 9 menara. Pintu-pintu tersebut biasanya dipakai oleh jamaah untuk janjian ketemu. Misalnya, suami istri terpisah karena tawaf, maka yang paling tepat berjanji bertemu di salah satu pintu tersebut. Biasanya, yang dijadikan lokasi bertemu adalah pintu utama, yaitu Babu Salam. 11. Padang Arafah. Arafah adalah daerah terbuka dan luas di sebelah timur luar kota suci umat Islam di Makkah, Arab Saudi. Di padang yang luas ini, pada satu hari siang hari, tanggal 9 Zulhijjah, berkumpul lebih dari 2 juta umat Islam dari berbagai pelosok dunia untuk melaksanakan inti ibadah haji, yaitu ibadah wukuf. Ada beberapa tempat utama di Arafah yang selalu dijadikan kunjungan jamaah haji, yakni pertama, Jabal Rahmah, sebuah tugu peringatan yang didirikan untuk mengenang tempat bertemunya nenek moyang manusia, Nabi Adam dan Siti Hawa, di muka bumi. Kedua, Masjid Namira. 12. Sumur Zamzam. Sumur Zamzam itu sendiri terletak 20,60 meter dari Hajar Aswad. Mulut sumur berada 1,56 meter di bawah pelataran tawaf. Bagi yang memperhatikan, posisinya berada di samping makom Ibrahim. Di pelataran tawaf, ada lingkaran bergaris hitam. Bundar berlukiskan sumur Zamzam. Tepat di bawah lingkaran, itulah letak sumur Zamzam. Bagi orang yang ingin menyaksikannya langsung dari jarak dekat, bisa turun ke bagian bawah
melalui tangga yang terletak di bagian belakang tawaf arah tempat sa'i. Penelitian menemukan posisi sumur Zam-Zam ini ternyata dalamnya mencapai 30 meter dari permukaan atas sumur hingga ke dasarnya.